sebuah sistem, Pak Eri, yang pilihannya adalah seperti ceritakan tadi, uang saya, misalnya dalam konteks tadi, itu hilang, investasi awal itu hilang, atau dia melakukan kompromi atas standar moral yang dimilikinya. Nah, jadi ada dilema yang dihadapi oleh pengusaha. Nah, yang saya ingin tadi harapkan dari Pak Sugeng untuk bisa jelaskan, menghadapi situasi seperti itu, secara rasional, how do you choose? Nanti dulu, saya tidak mau membela pengusaha. Korupsi bisa di magnify oleh pengusaha juga gitu. Yang saya sebutkan tadi, ini Pak Eri ini masalah besar ya. Misalnya gini, ketika BBPN, dia utang banyak. Malahan ketika membuat proyek itu markup. Jadi misalnya tanah yang 15.000 per meter persegi, di markup harganya untuk waktu beli tanah itu untuk mendapatkan kredit yang lebih besar. That corruption from pengusaha mulai. Siapa yang mau disalahkan? Kenapa mesti terjadi begitu? Anda bilang soal moral. Apa iya moral? Karena justru sekarang korupsi itu datangnya bukan dari yang kecil-kecil. Mereka yang sudah kaya raya. Kan aneh, agak paradoks gitu. Jadi ketika tanah itu 15.000, mau pinjem ke banknya Pak Eri gitu misalnya, saya naikkan menjadi 100.000. That's already start corruption. Nah, ini yang celakanya lagi, ini berlanjut Pak Anies. Saya tidak mau membela pengusaha. Justru sekarang ini waktunya mengawasi para pengusaha. Gitu loh. Karena jangan kita ragu-ragu. Waktunya yang paling mungkin melakukan apa itu permissiveness. Gimana caranya ya, Pak Eri? Ya, kalau pengawasan pejabat kita Pak kira-kira merasakan gitu. Ya. Pengawasan pengusaha. Coba. Saya kira ada dua tipe pengusaha. Ada pengusaha yang menikmati korupsi. Karena dengan demikian dia bisa dengan mudah melakukan usahanya. Artinya dia mendapatkan dispensasi, keistimewaan dan sebagainya. Ada juga yang terpaksa. Dia sebetulnya tidak mau tapi terpaksa. Nah, dihubungkan dengan kerugian masyarakat, contoh yang paling gampang adalah real estate. Begitu pengadaan tanahnya, perizinannya memakan waktu yang besar. Yang saya dengar dari seorang ketua REI katanya 70% dari harga rumah. Jadi rumah cicilan Anda itu 70% lebih mahal dari seharusnya. Itu digunakan untuk pengadaan tanah dan perizinannya. Jadi karena korupsi yang dilakukan oleh otoritas di bidang itu, maka muncullah harga 70% di atas harga normal. Itu kan masyarakat yang dirugikan. Banknya tetap untung karena tetap membayar bunga. Tapi masyarakat yang harusnya bisa melakukan kegiatan produktif yang lain, habis